Sekarang kita lanjutkan ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Fala tastahsin ala ma hasalu minan ni'am. Anda yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak usah kagum terhadap kenikmatan apapun yang mereka raih. Enggak usah kagum. Enggak usah kagum. Nabi dikasih arahan oleh Allah, enggak usah kagum. Enggak usah gumun. Gak usah memandang baik kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan, harta-harta mereka, anak-anak mereka, hartanya berlimpah banyak. Gak usah kagum. Anak-anaknya banyak, kuat-kuat, hebat-hebat. Gak usah kagum. Kenapa gak usah kagum? Allah jelaskan yang berikutnya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengazab mereka dengan harta dan anak-anaknya itu. Di mana? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Maka apanya yang dikagumkan? Apanya yang dikagumkan? Allah menjelaskan dengan harta yang ada pada mereka, dengan anak-anak yang mereka miliki, sesungguhnya Allah hendak mengadab mereka ketika masih di dunia. Loh, gimana bentuk mengadabnya? Begini, mereka orang-orang munafik hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam kehidupan kaum muslimin ada penarikan zakat, ada infak ini, infak ini. Mereka tidak mau hartanya diambil karena mencapai nisab zakat. Gak mau ada infak-infak, gak mau. Tapi ya gimana ya, uang nyata-nyata di tengah-tengah mereka, biar tetap aman ketahuannya, diketahuinya sebagai muslim. Karena sesungguhnya mereka orang kafir. Sesungguhnya mereka orang kafir di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya keluarkan zakat dengan penuh terpaksa. Waduh, zakat keluarin harta, tuh tersiksa. Ada infak ini, ada infak ini, ada infak ini, harus dikeluarkan untuk menolong orang yang sakit, untuk ini, untuk ini. Waduh, banyak sekali infak-infak, harta keluar, harta keluar, harta keluar. Mereka itu sakit, diazab dengan cara mengeluarkan harta karena mengeluarkannya tidak dengan kerelaan. Beda dengan muslim. Mencapai nisab, kewajiban saya harus keluarkan. Semoga Allah terima, berpahala. Jangan sampai saya tidak zakat, nanti harta yang tidak dizakati jadi setrika, menyetrika kita. Zakat dengan penuh keikhlasannya. Ada proyek-proyek akhirat, termasuk kaum muslimin kesusahan air. Utsman bin Affan beli sumurnya orang Yahudi, diberikan gratis kepada kaum muslimin. Tidak ada terpaksa sedikit pun. Malah kalau bisa, mana infak-infak yang lainnya, mana. Itu muslim. Kalau orang munafik, semakin dikasih tahu ada proyek akhirat, semakin tersiksa, karena mereka tidak mempercayainya. Kok harus dikeluarkan, harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan gimana? Nanti ketahuan kalau dirinya sebenarnya bukan muslim. Kalau tidak zakat gimana? Nanti dihukum. Akhirnya harta yang ada pada dirinya semakin banyak, semakin tersiksa, semakin banyak, semakin tersiksa, karena semakin banyak pula mengeluarkannya. Jadi hartanya menyiksa mereka ketika masih di dunia. Demikian pula anak-anaknya,
keberadaannya anak-anak pada orang munafik menyiksa mereka, dan itu masih di dunia. Bagaimana tidak tersiksa? Lihat anak-anak kaum muslimin ditalkin Al-Qur'annya, anak-anaknya mereka juga harus ditalkin Qur'annya biar tidak ketahuan kalau mereka kafir, ikut-ikutan ditalkin Al-Qur'an, ikut-ikutan menghafal. Kemudian anak-anak diajari sholat, diajari hadis, diajari ini, mereka juga harus demikian. Jadi keberadaan anak-anak justru menyiksa diri mereka, menyiksa. Lihat anak-anak kaum muslimin semangat, wah anak-anak kita kalau gak semangat nanti ketahuan, harus semangat pula. Jadi semakin tersiksa. Nah itu masih di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Artinya siksa yang di akhirat jauh lebih dahsyat daripada hukuman yang Allah berikan ketika di dunia. Ada tafsir lain dari Abu Qatadah. Abu Qatadah menafsirkan ayat ini begini. Ini adalah jumlah atau kalimat, ya bahasa kita kalimat yang semestinya didahulukan tetapi ditempatkan dengan ditunda. Cara memahami ayat ini, kata Abu Qatadah radhiyallahu an, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fid dunya innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Janganlah Anda kagum kepada harta mereka dan anak-anak mereka di dunia, karena Allah hendak mengadabnya dengannya. Jadi dipahami mengadabnya di akhirat. Tetapi tafsir seperti ini banyak yang kurang klop. Kenapa? Karena hukum asal di dalam tartib kalimat ayat, tartibnya adalah sesuai dengan yang ada itu, selama tidak ada penghalang untuk dipahami semestinya. Kalau kemudian tarkib kalimat dengan dipahami semestinya menjadi ada penghalang, maka kemudian bisa memperkirakan ini sebenarnya di awal tetapi ditunda. Tapi selama dibiarkan sesuai dengan apa adanya dan tidak ada penghalang untuk memahami yang sesungguhnya, untuk memahami dengan tidak ada tanakut, tabot, maka dibiarkan apa adanya. Jadi hukum asalnya. Pada ayat 55 ini, tafsir yang pertama, sebagaimana tadi kita sampaikan, mereka diazab dengan harta dan anak-anak mereka ketika masih di dunia. Apalagi nanti di akhirat, maka lebih dahsyat lagi, karena akhirat adalah darul jaza, negeri balasan. Kalau dunia darul bala, negeri ujian. Seandainya Allah timpakan adab ketika masih di dunia, maka sifatnya kecil, sebagian kecilnya, karena bukan darul jaza, darul bala, negeri ujian yang hakikat 100%-nya itu di akhirat. Adapun tafsirnya Qatadah, tadi saya menyebutkan keliru, bukan Abu Qatadah. Tafsirnya Qatadah rahimahullah memahami ayat ini, ad-dunyanya dikedepankan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum fid dunya. Di dunia ini gak usah heran terhadap harta dan anak-anak mereka, gak usah heran, gak usah kagum, karena dengan semuanya itu Allah hendak mengadab mereka, maksudnya di akhirat nanti. Padahal dengan memahami sesuai dengan urutan redaksi ayat apa adanya, tidak ada makna yang salah, karena adab bisa saja di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia berarti disegerakan dulu seperberapa persennya, di akhirat adalah yang sesungguhnya yang 100%.